Perkembangan dunia cryptocurrency di beberapa tahun belakangan makin melesat. Hal itu disebabkan harga Bitcoin yang melejit dengan harga capai 900 juta rupiah per kepingnya. Begitupun mata uang digital yang populer lain mengalami kenaikan memasuki tahun 2021 seperti Ethereum, Litecoin, Dogecoin, Goldcoin, dan lain sebagainya. Hal lain yang menyebabkan Bitcoin mencapai harga yang fantastis itu, selain penambang Bitcoin yang menggunakan komputasi dan tenaga listrik yang cukup besar, juga para pengusaha yang memborong Bitcoin seperti CEO Tesla, Elon Musk. Elon Musk memborong Bitcoin pada bulan Februari lalu sekitar 21 triliun dolar Amerika Serikat untuk investasi tentunya. Pembelian tersebut tentunya di angka sekitar 8% dari harta Tesla. Hal tersebut salah satu faktor penyebab harga Bitcoin meroket dari harga 500 jutaan pada bulan Januari 2021. Bitcoin menembus harga 960 jutaan pada bulan April dan bulan Mei. Saat video ini dibuat, harga Bitcoin kembali merosot tajam hingga di angka 500 jutaan per kepingnya. Amblasnya Bitcoin itu diikuti dengan kripto lain, Ethereum, Dogecoin, Litecoin, Goldcoin, dan lain-lain yang juga mengalami anjlok. Hal itu disebabkan perusahaan Tesla dan perusahaan lain menjual Bitcoinnya saat Bitcoin telah mengalami harga tinggi. Dan ketika para investor kelas kakap dunia itu menjual Bitcoinnya dengan harga tinggi, Bitcoin pun merosot tajam. Selain itu, faktor lain yang menyebabkan Bitcoin anjlok menutup penambangan kripto, serta tidak lagi mengizinkan pertukaran kripto di negaranya. Perusahaan Tesla adalah nama dari perusahaan otomotif dan penyimpanan energi yang didirikan Elon Musk yang memproduksi mobil listrik, mobil yang ramah lingkungan tentunya. Perusahaan mobil listrik ini diharapkan dapat ikut mengurangi emisi karbon dari sektor transportasi. Selain itu, mobil listrik salah satu dapat meningkatkan gas rumah kaca di atmosfer. Selain Tesla, perusahaan mobil listrik asal Amerika ini, beberapa negara lain sedang bersaing menciptakan mobil listrik yang harapan mereka ramah terhadap lingkungan, dan perebutan pasar penyaluran mobil listrik ke negara-negara yang akan menerapkan mobil listrik termasuk Indonesia. Indonesia sendiri mobil listrik mulai diperkenalkan oleh beberapa produsen kendaraan ke pasar Indonesia. Produsen mobil asal Jerman, Jepang, dan Korea telah melempar sebagian produk mobil listriknya untuk konsumen di Indonesia. Di pasaran Indonesia sekarang ini terdapat sekurangnya 3 tipe mobil listrik. Sementara itu, produsen mobil listrik Amerika Serikat, Tesla Center, dikabarkan akan segera membangun pabrik di Batang, Provinsi Jawa Tengah. Masuknya Tesla ke Indonesia disebut sementara ke kalangan sebagai bagian dari upaya membentuk ekosistem pengembangan mobil listrik berbasis baterai di Indonesia. Diberitakan kontan.co.id, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, Bahlil Lahadalia, mengemukakan pemerintah dan salah satu unit perusahaan Korea Selatan LG Group telah menekan nota kesepahaman MOU proyek investasi baterai kendaraan listrik senilai 9,8 miliar US dollar Amerika Serikat atau 142 triliun rupiah. Bahlil menambahkan, kesepakatan ditekan pada 18 Desember lalu dan mencakup investasi dari seluruh rantai pasokan. Melalui kesepakatan tersebut, menjadikan Indonesia sebagai negara pertama di dunia yang mengintegrasikan industri aki listrik dari pertambangan hingga memproduksi aki litium mobil listrik. Diberitakan monggobe.com, bentuk dukungan penuh pemerintah RI terhadap keberadaan listrik juga berencana mengganti kendaraan dinas berbahan bakar fosil menjadi kendaraan listrik. Pemerintah menargetkan mulai tahun 2021 sampai tahun 2024 sudah bisa terwujud penggantian kendaraan dinas berbahan bakar fosil menjadi kendaraan listrik di seluruh Indonesia. Beberapa kebijakan juga telah disiapkan, seperti biaya balik nama 0% untuk kendaraan listrik dan DP 0% untuk kendaraan listrik, maupun pembebasan pengenaan PPNBM, pajak penjualan atas barang mewah.
Ketergantungan pada penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil memang perlu segera diakhiri. Penggunaan mobil listrik merupakan salah satu opsi untuk mengakhiri ketergantungan itu. Selain tidak menghasilkan emisi karbon ketika dikendarai, mobil listrik juga nyaris tidak menimbulkan polusi suara. Meskipun demikian, apakah mobil listrik benar-benar lebih ramah lingkungan sebagaimana kita harapkan? Jelas hal ini sama saja dengan mining Bitcoin, di mana harga Bitcoin anjlok karena penambangan yang cukup menyerap daya listrik. Hal itu membuat beberapa negara menutup penambangan Bitcoin. Dikabarkan Presiden Iran Hassan Rouhani menyatakan penambangan mata uang kripto akan dilarang dalam kurun waktu sekitar 4 bulan hingga 22 September tahun 2021. Hal itu, kata Rouhani, diharapkan bisa meminimalisir frekuensi pemadaman listrik. Rouhani juga menjelaskan bahwa penambangan mata uang kripto sebenarnya sah-sah saja asal tidak memakan daya listrik besar dan legal. Problemnya, kata Rouhani, terlalu banyak penambangan yang ilegal sebagai perbandingan penambangan kripto legal mengkonsumsi 300 MW, sementara yang ilegal memakan hingga 2000 MW. Di luar faktor penambangan mata uang kripto, Rouhani mengatakan penyebab lain seringnya listrik padam akhir-akhir ini adalah minimnya hujan. Rouhani berkata, minimnya hujan membuat pembangkit listrik tenaga air tidak seaktif biasanya. Selain Iran, negara tirai bambu Cina juga menutup penambangan Bitcoin dengan alasan ramah lingkungan dan sebagai upaya mengurangi konsumsi energi. Pemerintah China bahkan tak tanggung-tanggung menindak keras penambangan dan perdagangan Bitcoin. Aksi ini membuat mata uang digital tersebut anjlok. Ini menjadi tindakan pertama pemerintah China terhadap bisnis penambangan mata uang virtual. Bisnis penambangan China menyumbang 70% dari pasokan uang kripto di dunia. Apakah Bitcoin atau mata uang digital akan menuju suram setelah beberapa negara memblok penambang dan perdagangan kripto di beberapa negara dengan asumsi penambang kripto tidak ramah lingkungan? Ataukah mobil listrik yang juga menggunakan tenaga sumber listrik ini salah satu yang dianggap ramah lingkungan? Ramah lingkungan ataukah sama-sama tidak ramah lingkungan? Dalam ulasan monggobai.com, penerapan mobil listrik karena ingin ramah lingkungan. Secara teoritis, perbedaan mendasar antara mobil konvensional dan mobil listrik terkait erat dengan proses pengubahan energi potensial menjadi energi kinetik. Pada mobil konvensional, energi disimpan secara kimiawi dan dilepaskan melalui reaksi kimia di dalam mesin. Di sisi lain, meski memiliki energi yang tersimpan secara kimiawi, mobil listrik melepaskan secara elektrokimia tanpa adanya proses pembakaran apapun. Ini antara lain berkat keberadaan baterai lithium ion. Karena tidak ada zat yang dibakar, maka tidak ada polusi udara yang tercipta ketika mobil listrik sedang dikendarai. Namun jangan cepat-cepat dulu langsung mengambil kesimpulan bahwa mobil listrik benar-benar ramah lingkungan. Sepanjang sumber energi untuk pengisian daya pada baterai mobil listrik masih menggunakan sumber listrik dengan pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara misalnya, maka polusi udara sebenarnya masih tetap dihasilkan. Terima kasih dan salam sejahtera.